Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Shalom. 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 Siap memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji Engkau. Hari ini kami mau memegahkan nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, amin. Perkara besar yang Kau janjikan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh. Sama-sama katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, yes, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, katakan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yuk, silakan duduk teman-teman.
Kita mau siapkan persembahan kita. Kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami mau belajar memberi persembahan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Kami percaya, kami mau belajar memulai dari hal yang kecil Tuhan, memberi persembahan kepadamu. Dan kami percaya apa yang kami berikan Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Biarlah persembahan kami boleh berguna bagi operasional gerejamu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
setiap kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, kami yakin Tuhan.
mau mencari wajah-Mu Yesus. Kami mau bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Dan kami yakin Engkau hadir bagi setiap kami Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari agungkan namanya. Yes, you are good to me. You are good to me, Lord. Your love is powerful. Oh, you are my God. Mari sembah Dia. Rasakan hadiratnya. Rasakan kasih-Nya yang mengalir bagi hidupmu, yang selalu menemanimu. Haleluya. Ya Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Kau hadir di sini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu dahsyat bagi setiap kami. Yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
bahwa selama hidup kami akan senantiasa mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Dan kemenangan kami Tuhan, kami bersyukur karena setiap kami adalah orang-orang yang berdosa. Seharusnya kami berada di dalam maut yang kekal. Tetapi oleh karena kuasa-Mu, darah-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga setiap kami Engkau layakkan dan Engkau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat petang hari ini kami mau menenangkan hati, meneduhkan hati. Mari Roh Kudus berbicaralah. Kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Dan kiranya melalui kebenaran ini, kami semakin diyakinkan akan iman kepada Engkau. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami tidak akan menggoyahkan iman kami kepadamu. Karena kami mendapatkan yang berharga lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu untuk menjadi murid yang terbuka telinganya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Roh Kudus menolong, memampukan untuk memahami isi hati Tuhan. Dan dengan Roh Kudus setiap kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Yang percaya dan menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Ya, terima kasih para pemuji. Ya, shalom. Puji Tuhan teman-teman, saya ini tadi sudah ngeruwedek. Saya sudah lama sekali nggak ke Sidoarjo ya, sekitar ya selama pandemi 2 tahun, ya mungkin 2 tahun setengah lah. Jadi agak berbeda begitu loh waktu masuk tol. Saya nyetir sendiri jadi aduh, puji Tuhan untung kok sampai sini 5:15 ya. Terima kasih Tuhan sudah menolong. Ya, teman-teman, ini karena ada banyak wajah-wajah baru ya, kayaknya saya nggak begitu. Nah, yang kenal ini saya kayaknya Stanley gitu ya. Stanley ya Pak? Stanley ya. Terus kokonya Steven, oh kayak yang main drum. Wah keren-keren. Kak Arka juga main drum. Ya. Jadi saya bernostalgia gitu ya, sudah lama banget. Jadi mungkin kenalan sedikit aja ya. Jadi teman-teman, nama saya Ike ya. Ya mungkin kalian panggil saya Tante Ike, waduh Tante Ike tuwek ya, tapi memang asli tuwek. Ya. Jadi saya sudah ya mendekati 50 ya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesehatan. Saya tinggal di Rungkut, Surabaya. Saya bukan pendeta ya, teman-teman. Saya ini guru ya, mengajar di SMP Kristen Gloria ya. Jadi pekerjaan saya guru. Ya, kemudian ya, oh guru apa? Yang jelas bukan guru agama. Guru yang mengajari murid-murid saya untuk bersosialita. Oh, ya, maksudnya guru IPS. Jadi social study begitu ya. Oke, ya teman-teman, kita langsung aja ya. Hari ini saya menyiapkan satu tema yang mengangkat tentang keunikan kekristenan begitu ya. Saya pikir kenapa ya, ini agak ya belajar begitu ya, ya kita sama-sama belajar. Sebenarnya gini, saya sekali lagi, saya di sini bukan berkhotbah, karena saya bukan pendeta ya. Jadi saya sharing aja firman Tuhan, jadi apa yang saya dapat begitu ya. Lalu saya ya mendapatkan sesuatu ya, berkat yang dibawa dalam kekekalan tentunya ya. Dan saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Nah semoga ya kita semua ya bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki ya. Jadi keunikan kekristenan. Nah ini saya kasih singkatan begitu ya. Ada 5 hal sebetulnya, TARIK, tarik ya. Jadi supaya untuk memudahkan kita mengingat. Nah sebetulnya tarik ini terdiri dari apa saja. Nah kita akan bahas satu persatu ya, berarti 5 hal. Semoga cukup ya. Setengah jam kan? Setengah jam ya Pak, 30 menit. Oke. Jadi kita mari ya kita bahas ya, yang pertama, keunikan kekristenan itu adalah tentang Tritunggal. Ya, teman-teman kan pasti sudah tahu semua ya. Nah, mungkin di luar sana, saya enggak tahu sih kalian ini lingkungannya apakah homogen gitu ya, banyak yang Kristen, seiman gitu ya, ataukah bermacam-macam. Ya. Nah, mungkin di antara kalian yang tidak saat ini, tapi entah suatu saat ya, bila Tuhan izinkan kalian berada di antara orang-orang yang berbeda iman dengan kalian, bisa saja suatu saat itu kalian ditanyai gitu loh sakjane Tuhanmu itu siji apa telu sih, gitu ya kan?
Tritunggal, 3 tapi 1. Maksudnya itu apa? Tritunggal itu apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Tentu tidak ya. Terus kemudian apakah yang dimaksud Tritunggal itu berarti Bapa, Anak, terus Maria? Mungkin ya, ya kan? Itu tidak juga. Dalam kekristenan bukan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan Tritunggal ini adalah Allah kita itu satu ya teman-teman ya. Satu, karena hakikatnya Allah itu satu hakikat, 3 pribadi. Maksudnya ya apa sih satu hakikat 3 pribadi? Mungkin saya ingin memberikan satu ilustrasi, dan sebetulnya tidak ada ilustrasi yang bisa mewakili secara sempurna begitu ya. Tetapi paling tidak itu bisa menolong kita untuk sedikit paham gitu ya. Jadi di sini tadi yang main musik, yang pegang keyboard tadi siapa ya? Oh Victor, oke. Siapa Victor ya? Bener. Oh di bawah ya wes. Main gitar siapa? Ya, Michael, saya mau tanya nih. Tante Ike nggak ngerti nada, cuman yang saya tahu itu gini, chord ya, ada chord, ada melodi, betul ya? Chord itu ada chord apa aja? D, terus G, ya. Nek chord D itu terdiri dari apa saja? Do mi sol nggak salah ya, nek D ya. Do, mi, sol, gitu ya. Nah, dia bisa menghasilkan kunci atau chord G itu kalau do, mi, sol itu ditekan bareng, jeret, jeret. Ya. Satu itu berarti kan do, mi sendiri melodi do, terus mi itu ya melodi, sol itu melodi. Tapi ketika mereka ditekan bersama-sama, dia menghasilkan chord yang dinamakan D, kunci D. Ketika salah satu ini diubah, entah jadi apa ya, mbuh sol dadi sel apa piye nggak ngerti ya. Pokoknya saya nggak ngerti alat musik ya. Ketika salah satu itu diubah, dia tidak akan bisa menghasilkan kunci atau chord D, gitu loh ya. Ini mungkin salah satu ilustrasi. Jadi Tuhan kita itu satu teman-teman, ya jangan goyah. Tuhan kita itu satu. Jadi kalau ada orang ngomong Tuhannya wong Kristen itu telu, enggak. Ya, jadi biarkan aja. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, wis gak usah dirungokno, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia memang bertanya, kemudian ya bersifat untuk bukan debat-debat ya, ya kalian bisa menjelaskan pemahaman yang sederhana ini. Tapi kok dia ngotot terus, wis kita nggak bisa menjelaskan, mending nggak usah gitu ya. Ya artinya tetapi setidaknya pemahaman ini membuat kita itu yakin gitu loh. Jangan sampai kita ini jadi bertanya-tanya, iya yo, kok iso yo? Ono Bapa, ono Putra, ono Roh Kudus, maksudnya apa ya? Jadi itu masing-masing, jadi satu hakikat. Hakikatnya itu Allah gitu ya, hakikatnya Allah. Tapi dalam diri Allah ada 3 pribadi yang memiliki fungsi dan peran masing-masing, begitu loh ya. Kayak tadi kan melodi do, mi, sol ya, ketika ya itu adalah chord D, gitu ya. Nah, memang begini teman-teman. Tidak semua tentang Allah itu bisa dijelaskan gitu ya. Tapi bukan berarti Allah itu nggak masuk akal. Misalkan karena gini, manusia ini kan terbatas ya. Walaupun dia itu pinter super wis kayak intelijensianya itu nggak tahu berapa ratus gitu ya. Tapi tetap aja terbatas. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Ada hal-hal yang memang kita ini nggak ngerti dulu. Itu maksud kenapa sih? Jadi kayak misalkan contoh ya, malaikat itu kan Lucifer itu kan dulu berdosa ya. Terus kemudian sama Tuhan kan dibuang ya. Manusia itu juga berdosa kan, betul ya. Tapi kenapa kok Tuhan itu milih menyelamatkan manusia? Kan Allah itu kasih ya. Loh, kenapa Lucifer kok enggak gitu loh ya. Nah itu kan hal-hal yang ya kita enggak menurut saya bukan karena kita berbeda dimensi dengan Tuhan gitu. Ada hal-hal yang memang kita bisa memahami. Tapi pada satu titik kita ini nggak ngerti karena dimensi kita berbeda dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa kita masukkan di dalam akal kita, berarti Tuhan sak level dong dengan kita. Bener enggak? Ya toh? Selevel. Ya, tapi kan Allah kita bukan selevel dengan kita. Allah kita itu ya wah di atas kita gitu ya, melampaui segala akal pikiran ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa pahami, tapi ada hal-hal yang di luar ya akal kita karena kita berbeda dimensi dengan
Tuhan. Ya, jadi pengertian yang pertama, yakinlah bahwa Allah kita itu satu, hakikatnya Allah. Tapi Allah kita memiliki 3 pribadi, gitu ya. Jadi sedikit tambahan. Dengan pemahaman ini teman-teman, bagi kalian yang suka nyanyi dan kita juga yang suka nyanyi, saya suka nyanyi semua nih. Tadi saya masuk, wah semangat gitu ya. Makanya kita jadi gini nak, sorry yo, aku soalnya kebiasaan sama anak SMP jadi nak. Jadi teman-teman gini, makanya kita mesti harus kritis ya ketika kita menyanyikan sebuah lirik gitu ya. Bapa itu kan punya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu punya peran masing-masing. Yang berperan datang ke dunia untuk mencurahkan darahnya, mengorbankan dirinya itu adalah Kristus. Jadi kalau misalkan ada lirik pujian ya, cuman saya kok lupa mau menyanyikannya, cuman saya ingat lagu itu, jadi Bapa mencurahkan darahnya, nah itu berarti kesalahan, maksudnya konsepnya ya, jadi konsepnya itu nggak tepat gitu loh, kok bulus sih tante, ya ini cuman sekedar tambahan aja ya, ketika kita tahu bahwa Bapa, Putra dan Anak itu memiliki peran masing-masing, maka kita ndak asal-asalan gitu loh, ketika menyanyikan satu pujian coba dilihat dulu liriknya. Nah ini sesuai enggak dengan konsepnya ya, ini cuman tambahan aja ya, tapi yang jelas kita yakin ya, jangan pernah digoyahkan bahwa oh Allahku bukan 3, kok Allahku itu satu hakikat 3 pribadi ya. Oke, yang kedua ya, yang kedua adalah keunikan kekristenan adalah anugerah. Saya minta bantuan untuk dibukakan ya, Efesus 2, kira-kira membutuhkan waktu lama enggak? Kalau tidak saya minta bantuan salah satu bacakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Bisakah ditayangkan? Bisa ya? Oke. Iya, amin. Jadi ingat ya teman-teman bahwa keselamatan umat Kristen itu bukan karena perbuatan baik. Karena setiap kita, tidak ada yang baik kok ya. Setiap kita itu semuanya berdosa, tidak peduli ini mungkin ada Pak Hendri yang ketua pemuda, atau mungkin Bu Evi sebagai gembala senior di sini ya. Tidak ada yang lebih baik. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Jadi perbuatan baik itu tidak diajarkan di dalam kekristenan. Perbuatan baik itu bukan untuk mencapai surga, ya, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi justru kebalikannya kalau yang diajarkan dalam iman kita. Karena kita sudah diselamatkan. Kalian percaya ya, sudah diselamatkan belum? Amin, ya mantep, kita ini sudah dapat tiketnya gitu loh ya. Nanti kalau sudah waktunya, enggak ngerti kapan ya, tiket ini langsung gitu ya, jalan tol, wis masuk, wis kita sudah punya voucher tiketnya ya. Jadi justru karena kita ini sudah menerima keselamatan sebagai respon kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, berbuatlah baik. Begitu loh ya. Jadi intinya kalau orang itu, kita ini kan orang-orang yang diajarkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya itu ajaran umum ya, dimanapun, tidak hanya Kristen ya. Kalau dikasih roti ya dibalikin roti, jangan dibalikin ular gitu ya. Jadi maksudnya itu sudah umum ya. Nah kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita, maka kita harus membalas kebaikan Tuhan, bukan motivasi berbuat baik itu sudah bukan lagi untuk supaya kita selamat, karena itu sudah kita dapatkan gratis ya, gratis tis loh, gak usah bayar apa-apa ya, gak perlu bayar, gak perlu ada syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan kamu dikasih hadiah, kamu tak kasih hadiah ya, nginep di mana, Hotel Luminor ya sini ya, Hotel Luminor, tapi kamu harus bayar 50%, lah itu masuk kebaikan ya? Bukan. Kamu bisa masuk surga asalkan kamu harus 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, ya itu bukan anugerah,
Itu kalau saya bilang transaksional, jual beli. Kamu mau apa, harus bayar apa. Kekristenan mengajarkan keselamatan, tidak demikian. Berbeda dengan kepercayaan yang lain. Kebaikan yang kita terima itu tidak bersyarat, ya, tidak bersyarat. Mengapa bisa demikian, teman-teman? Ya, tidak bersyarat. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan firman Tuhan katakan sih, Efesus 2, 8-10, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Ya, jadi enggak bisa. Kita ini mau kayak gimana pun tuh enggak bisa, Nak. Enggak bisa ya, teman-teman ya. Kayak tadi di jalan itu aja saya wes mikir apa gitu ya, sesuatu yang kan yang kalian enggak tahu ya. Padahal di dalam pikiran saya ini sesuatu yang enggak benar juga gitu. Nah, itu sudah padahal ini mau sharing loh ya. Berdiri di mimbar saya, aduh Tuhan ampuni, ampuni gitu ya. Jadi setiap detik, setiap saat itu kita itu bisa jatuh. Kenapa demikian? Karena setiap kita ini memang sudah naturnya berdosa. Dosa Adam dan Hawa itu tadi loh. Ya teman-teman, kan ini sudah kita bawa dari semula ya. Buktinya anak kecil nggak diajari untuk bohong. Gitu ya, misalnya takut sama orang tuanya. Terus tiba-tiba langsung muncul ide bohong. Itu kan ya itu tadi, natur keberdosaan. Ya, kemudian coba satu lagi Roma 3 ayat 23, minta tolong. Mungkin ya, oh nih. Silakan mungkin salah satu membacakan. Stanley, suaranya lama enggak mendengar. Ayo Stanley. Karena oh suaranya besar ya. Ya. Jadi jelas ya di sini bahwa setiap kita adalah orang-orang berdosa dan hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Teman-teman saya ingatkan, anugerah ini bukan sesuatu yang murahan, betul ya? Dibayar dengan darah Kristus, dengan kematian Kristus. Jadi kita jangan mempermainkan anugerah yang Tuhan berikan. Ya. Nah, setelah kita akan paham ya akan penebusan ini, sekali lagi bentuk ucapan syukur bahwa hidup kita ini sudah bukan kita lagi ya, hidup kita ini milik Kristus. Jadi nggak boleh sembarangan menggunakan hidup kita. Hidup kita ini untuk memuliakan Dia, bukan untuk memperalat Tuhan bagi kemuliaan kita. Contoh misalkan ya, contoh saya mau tanya nih, di sini yang sudah bekerja siapa nih? Michael, terus siapa? Yang memimpin, sorry? Oh iya, Lisa yang memimpin pujian tadi ya. Saya mau tanya nih, perpuluhan enggak? Perpuluhan ya. Terus yang belum bekerja dapat uang saku dari orang tua, persembahan enggak? Persembahan. Sekarang saya tanya, motivasi yang perpuluhan, kenapa kok perpuluhan? Mengembalikan. Kalau enggak mengembalikan kenapa? Oh bukan punya kita, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya khawatir jawabanmu itu nanti gini ya, puji Tuhan. Soalnya saya takut, kan di Maleakhi 3 dikatakan, nanti ada belalang pelahap bla 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 ya, kalau kita nggak perpuluhan. Loh teman-teman, itu dulu nancep loh di pikiran saya, karena dulu tuh sering mendengarkan seperti itu. Jadi ini saya sharing ya, ketika apa firman itu dimotivasinya itu karena takut, ditakut-takuti. Wih, aku kok nek gak bayar perpuluhan kok ada pencuri belalang pelahap gitu ya. Jadi saya bayar perpuluhan gitu ya, bayar perpuluhan. Jadi artinya motivasinya supaya diberkati, supaya dihindarkan dari segala malapetaka dan sebagainya. Tetapi pada satu titik Tuhan izinkan pemahaman itu dibuyarkan, konsep itu dihancurkan. Dan saya bersyukur. Karena apa? Kalau tidak dihancurkan, saya akan memanipulasi Tuhan. Seperti yang saya tadi bilang loh. Ya, memanipulasi Tuhan. Saya bayar perpuluhan bukan karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena saya bentuk kepedulian saya. Gereja ini ya butuh operasional loh teman-teman ya. Nggak bisa loh, listrik ini piro guys. Butuh operasional. Ketika kita ada di tempat ini, bertumbuh di tempat ini, sudah seharusnya salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan kan melalui gereja, di mana yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Yuk ayo sama-sama ya memberikan persembahan gitu loh ya. Jadi memberikan persembahan itu karena mengasihi Tuhan, bukan karena takut.
belalang pelahap dan sebagainya, itu namanya memanipulasi Tuhan. Kemudian satu hal lagi ya, ini saya memang anugerah, ini saya agak panjang ya, karena saya banyak dapat oleh Tuhan itu banyak diubahkan konsep-konsep yang keliru ya. Tapi saya bersyukur melalui penderitaan ya, melalui ya tempaan. Jadi jangan takut menderita teman-teman ya. Misalkan suatu saat penderitaan itu kan karena akibat dosa manusia ya, kebodohan gitu ya, tidak berhikmat. Itu enggak apa-apa, jangan takut. Karena sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Penderitaan itu dipakai oleh Tuhan supaya kita ini enggak sembrono, gitu ya. Hidup kita itu supaya ini loh, on track gitu loh ya. Jangan sampai melenceng ke kanan ke kiri, malah kebinasaan yang kita dapatkan, gitu ya. Jadi satu lagi saya contoh, misalkan berdoa. Teman-teman kan seringkali mendengar gini ya, Tuhan, kami memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan menerima dan Tuhan memberkatinya beratus kali lipat ganda. Seringkali mendengar itu. Nah, ini kalau saya secara pribadi tidak perlu. Kita memberi, urusan Tuhan kembalikan tidak kembalikan, bukan urusan kita. Ya, karena kita ini sudah diberi itu yang nggak terhingga nih loh teman-teman. Nggak emas, intan, berlian, kesuksesan, kekayaan di dunia ini ya, bondo, donyo, itu nggak ada yang bisa membeli surga itu loh. Ya, jadi ketika kita memberi ya memberi karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena embel-embel supaya diberkati, enggak. Ya sekali lagi saya mengatakan ini karena saya mengalami gitu loh ya. Dulu saya mungkin memberi persembahan, memberi perpuluhan tetapi motivasi yang tidak benar. Nah sekarang teman-teman, mumpung kalian masih muda, ya kan kalian beranjak dewasa. Saya berharap tidak terlambat. Jadi kalian harus efektif begitu loh ya untuk Tuhan, masa muda efektif sehingga nanti ya membuahkan meregenerasi itu untuk Tuhan gitu loh ya, murni untuk Tuhan ya. Oke, jadi mari setiap kita karena sudah diberikan anugerah keselamatan, ayo melakukan segala sesuatu itu bukan untuk motivasi mengenakkan diri, menyamankan diri, itu jangan, benar-benar jangan ya. Kalau kesaksian, sudah jangan lagi kesaksian saya diberkati, diberi mobil, diberi rumah, itu loh enggak dibawa dalam kekekalan, benar enggak? Tuhan enggak nanya kok rekeningmu di bank berapa, rumahmu berapa. Tapi manusia seringkali memanipulasi Tuhan, berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku sukses, supaya aku alasannya nanti supaya bisa memberkati banyak orang. Yang tahu kapasitas kita, bisa apa enggak kita jadi berkat itu Tuhan. Ya, jadi Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masalah nanti Tuhan mengembalikan apa enggak, itu urusannya Tuhan. Gitu ya. Jadi ini konsep yang penting, ya, supaya kita tidak jadi orang yang manipulatif, tidak jadi orang yang matre, ya, tetapi orang yang tulus, benar-benar hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Oke, yang ketiga, relasi. Ya. Kekristenan bukan bicara aturan-aturan, larangan-larangan seperti bangsa Yahudi itu ya. Itu kan katanya itu nanti satu sub gitu ya. Itu nanti masih ada sub-sub lagi. Jadi katanya itu sampai ribuan gitu. Iya betul ya Pak ya. Jadi orang Yahudi itu, otaknya enggak tahu panas aturan hidupnya, aturan begitu ya. Kekristenan tidak lagi berbicara aturan-aturan dan larangan. Tetapi sebetulnya kekristenan itu adalah relasi, ya, bentuk relasi kita dengan Tuhan. Ada satu ayat itu yang terkenal ya, nak, Matius yang mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya, mungkin kita itu mikirnya gini, aduh uripku kok ngene terus yo, aduh aku nyedeki isi iku kok gak direspon yo, oh aduh aku naksir iku kok ya, terus berbeban berat, aduh aku kok di PHP terus yo, mungkin ya, terus berbeban berat gitu ya. Tidak, sebetulnya konteksnya itu adalah yaitu tadi karena orang Yahudi itu lelah, ada aturan begitu ya. Nah, sehingga Tuhan Yesus menawarkan satu solusi. Mari semua yang letih lesu datanglah kepadaku. Kupasang kuk, maksudnya kupasang kuk itu belajar dari kehidupan Kristus, menjalin relasi dengan Kristus. Gitu ya. Nah, di dalam firman Tuhan juga banyak sih dituliskan ya bentuk-bentuk relasi, misalkan Allah
kita ini Allah itu adalah Bapa, ya kan bagi kita. Lalu kita ini anak. Terus kemudian kita ini tubuh Kristus, di mana tubuh ya itu tubuh Kristus, di mana Kristus itu sebagai kepala dan kita adalah tubuh. Terus kemudian nanti kelak kalau kita di surga, kita ini sebagai mempelainya, benar enggak ya? Jadi itu satu relasi. Ya Tuhan atau kekristenan mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Allah itu ya relasi, menunjukkan adanya satu relasi. Allah itu tidak menempatkan diri sebagai tuan, begitu ya. Allah tidak menempatkan kita tuh sebagai budak. Nah, ya. Tuhan sebentar, sih catatanku sih dulu ya. Maklum ya, ini bukan pendeta. Oh ya, coba kita buka Wahyu 21 ayat 3. Maaf ya, ini saya perdana di sini ya. Wahyu 21 ayat 3. Yuk kita minta tolong salah satu deh. Yang di depan ini, siapa ini yang cewek? Ya, kamu. Terima kasih. Jadi ini sebetulnya satu kondisi ya yang waktu itu ditampakkan ya, dilihatkan kepada Yohanes ya, benar ya, bahwa itu kan suasana surga. Jadi suasana surga itu sebetulnya tadi dijelaskan tuh, coba tolong jangan coba ditampilkan lagi ayatnya. Jadi adanya relasi di mana Allah itu berdiam, hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya. Kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi hadirat Tuhan itu ada. Nanti di surga kita akan berjumpa dengan dia. Itu satu kerinduan yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ini relasi, sebetulnya menunjukkan relasi. Surga itu kalau beberapa ajaran ya di luar kekristenan ada yang mengajarkan surga itu kalau dia itu bisa melakukan perbuatan baik, pada satu titik dia itu bisa mokso itu hilang gitu ya. Karena dia sempurna, hilang. Terus ada juga yang mengajarkan ketika dia berbuat baik pada satu titik dia tidak kepingin apa-apa, sudah cukup puas. Ada juga yang mengajarkan, di surga nanti bisa dilayani bidadari cantik, begitu ya. Lalu surga tempatnya ngono apa bedone ya? Dengan, enggak tahu lah, yang sudah ditutup sama Bu Risma itu ya. Ya, gitu ya. Jadi, tetapi kalau bagi kita orang Kristen, surga itu adalah adanya relasi dengan Tuhan. Tuhan hadir. Kita ini bisa full menikmati Tuhan. Nah ini kebalikannya di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 itu menunjukkan kondisi keterpisahan dengan Tuhan. Coba dibukakan ya, 2 Tesalonika 1 ayat 9. Kita bisa membayangkan satu kondisi di mana Tuhan itu tidak ada di sana. Kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Coba yuk saya kepingin baca, tadi kan ada cewek ya. Oh ceweknya tadi baru satu. Oh cewek yang baju merah di belakang, silakan. Siapa itu ya? Anu ya? Dinda. Silakan dibaca tuh yang di depan tuh. Ini kelihatan tuh? Oh, ya. Nah, itu adalah kondisi yang dikatakan neraka itu loh ya, neraka. Biasanya kalau kita itu kan dulu diajarkan, nanti itu ada ulat yang terus hidup. Terus kalau lidahnya berdosa sama lidahnya dipotong terus muncul lagi. Kalau ulat di sana loh, kenapa kok ulat? Ulat kan lucu ya, cute gitu ya. Kok enggak ini aja, singa atau serigala gitu ya. Ulat kan kecil-kecil ngapain di neraka gitu ya. Jadi kekristenan mengajarkan bahwa neraka itu berarti keterpisahan dengan Tuhan. Bayangkan loh teman-teman, keterpisahan dengan Tuhan. Kalau sekarang ini, kita aja ini kan, kita ini masih ada anugerah Tuhan loh. Ya, ada hadirat Tuhan loh dalam hidup kita. Bukti ya,
Saya tadi mungkin nggak selamat sampai sini loh kalau nggak ada anugerah Tuhan gitu loh ya. Di jalan tol itu ruame, tadi tuh saya bingung, di bel-beli yang belakang, oh tin soalnya aku salah jalur, bingung gitu loh. Lah itu ada anugerah Tuhan ya saya sudah ditabrak mungkin ya. Jadi maksud saya gini loh teman-teman, keterpisahan dengan Tuhan. Kalau sekarang itu walaupun ya kita mengalami lembah kekelaman, kita masih bisa nyanyi loh. Kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa melakukan aktivitas. Itu tandanya bahwa Tuhan hadir dalam hidup setiap kita. Lah tapi nek sampai itu dipisahkan dari kita, ya wis gak ngerti aku ya apa. Penderitaan tiada tara itu ya, forever. Bukan forever young loh ya, tapi forever menderita. Bayangno, ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bersedia menjalin relasi dengan kita. Kita tidak mencari Tuhan, tetapi justru Tuhan yang datang ke dunia untuk mencari kita. Gitu ya. Jadi Tuhan menerima kita, memberikan pengakuan kepada kita, menghargai kita. Jadi jangan gampang baper kalau misalkan temennya ngomong, kok gendut sih? Misalnya saya gendut kan ya. Gak apa-apa, gendut itu seksi. Ya, jadi gak usah baperan lah ya, gak usah baperan. Jadi sudahlah itu enggak masalah gitu ya, orang ngomong apa itu jangan mudah kita ini gampang sakit hati, gampang tersinggung begitu ya, karena ya ngapain gitu loh ya. Kalau emang gendut ya gendut aja, kalau memang kulitnya gelap aja, nggak apa-apa ya. Yang penting pede, yang kita bersyukur bahwa ini ciptaan Tuhan yang sempurna loh ya. Oke ya. Oke, wih kurang 5 menit. Sekarang ini gaspol. Saiki ke anu nak. Piro? Ini tadi habis relasi. Oh ya, inkarnasi. Yuk. Inkarnasi. 1 Yohanes 4 ayat 2. Minta bantuan siapa ya? Oh, drummer kita, Steven. 1 Yohanes 4 ayat 2. Menemukan? Sudah tuh? Amin. Ya, jadi ini kan firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus datang, Dia Allah menjadi manusia. Teman-teman gini, menurut kalian Allah itu maha kuasa enggak? Bisa melakukan segala sesuatu yang enggak manusia lakukan, bisa enggak? Bisa ya. Berarti pertanyaan berikut, apakah bisa Allah itu menjadi manusia? Betul sekali. Jadi nek misalnya ada orang ngomong, gak masuk akal Tuhanmu itu loh, menungso kok mbok sembah. Loh, Allah kita ini kan dimensi berbeda. Dia punya aku tadi ngomong apa ya sing tadi loh, sing di awal tadi loh. Artinya gini loh, melampaui akal manusia. Jadi kalau kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, bisa melakukan apapun, ya bisa dia menjadi manusia. Kalau manusia jadi Allah yang nggak bisa, gitu loh ya. Jadi jangan pernah ragu bahwa memang betul Kristus adalah Allah, tapi dia juga manusia yang ketika dia datang ke dunia menjadi rupa manusia yang disebut dengan Kristus, gitu ya. Oke, lalu yang terakhir, kebangkitan. Hore, terakhir. 1 Korintus 15 13 sampai 14. Siapa ya? Oh, ini yang badannya paling gede nih. Orang yang badannya gede itu selalu menarik perhatian saya. Karena dulu Om Doni, suami saya itu badannya gede ya. Oke, silakan yuk baca. Oke, terus? Nah, ini penting teman-teman ya. Kristus itu mati ya di atas kayu salib, tapi kemudian kalau dia enggak bangkit, lah ngapain kita nyembah dia? Orang dia mati kok. Tetapi justru yang membuktikan salah satu bukti kealahan Tuhan, kealahan Yesus adalah ketika dia bangkit. Ya, gini, ini kalau berdasarkan apa yang saya dapatkan ya, banyak penulis kuno itu ya, banyak penulis kuno dari
orang-orang yang menceritakan tentang kisah Yesus yang non-Kristen. Itu memang mereka menuliskan bahwa Yesus itu mati di salib, yang non-Kristen ya. Tapi kalau tentang kebangkitan dari non-Kristen memang tidak ada yang menuliskan. Kalau dia menuliskan ya pasti dia masuk Kristen gitu ya. Nah berarti kalau pembuktian untuk yakin bahwa Yesus itu memang bangkit gimana? Karena ada banyak suara-suara loh yang mengatakan bujui kamu itu, wong Yesus itu lo gak asli ini gak mati, semaput katanya. Ada yang ngomong begitu, semaput. Kan gak masuk akal ya teman-teman ya. Yesus itu sudah beberapa jam itu kan sebelum disalib itu kan dia harus mikul salib, terus kemudian dipukuli dan sebagainya, kemudian ditusuk jantungnya ya. Loh, masuk, oh lambung sorry ya, lambung. Nah, ya masuk semaput sih. Terus kemudian dimasukkan dalam kubur gua gitu ya, ditutup dengan batu yang sangat besar, dijaga, ada tentara yang menjaga. Loh, masuk semaput, terus habis itu dia pergi lari, gak mungkin lah, gak masuk akal gitu ya. Itu satu. Kemudian dicuri, ada juga yang mengatakan demikian. Itu tadi ada penjagaan dengan ketat. Kalau mencuri ngapain kok deket-deket? Mencuri itu ya setelah tidak ada penjaganya baru dicuri, ya kan? Nah, jadi itu adalah, jadi kita ini maksudnya gini, kalau misalkan ada serangan gitu ya, setidaknya kita ini punya pemahaman, kita bisa berpikir logis gitu loh, menyampaikan analisa kita gitu ya. Nah, sehingga kita ini sekali lagi tidak mudah digoyahkan ya. Kebangkitan ini adalah makanya kita sampai merayakan Paskah itu loh teman-teman. Karena ini puncak, ya betul ya Pak ya, puncak iman Kristen. Ya kelahiran kok tanpa disertai dengan kebangkitan, sia-sia iman kita kepada Tuhan. Nah sebetulnya makna dari kebangkitan ini apa? Teman-teman sekalian, 3 hal yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. 1, dosa, betul ya? 2, penderitaan, ini juga akibat dosa. 3, itu bentar lupa aku, penderitaan, kematian ya. Oh ya betul Pak. Terima kasih. Wah luar biasa ini pembina kalian ini, bukan kaleng-kaleng loh ya. Oke, jadi dosa, akibat dosa, penderitaan dan kematian tidak bisa kita selesaikan. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan. Jadi makna dari kebangkitan, ketakutan terbesar manusia yaitu kematian telah dikalahkan. Amin. Tuhan bangkit. Kemudian ketika Tuhan bangkit itu mengartikan ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak mati, Tuhan itu ada buat kamu dan saya, buat semua orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Lalu yang ini saya yang baru menerima. Jadi kayak kebangkitan Tuhan, ketika Tuhan bangkit, Tuhan itu mengenakan tubuh yang baru ya, tubuh kemuliaan. Itu satu contoh, satu model buat kita. Bahwa nanti ada loh itu di Alkitab ya, saya sebetulnya menemukan tapi lali kata catat, ada. Jadi nanti kalau kita mati, kita akan dibangkitkan, kita menerima tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus, iya tubuh surgawi. Dan itu nanti ya di dalam kekekalan, tidak sekarang. Nih sekarang lah kamu bisa enak sing pacaran kok nembus-nembus, wah bahaya nembus-nembus rumah pacar. Nggak ya, jadi istilahnya ini menjadi pengharapan kita ya, sukacita kita bahwa kita ini nanti itu selamanya teman-teman ya berjumpa dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Terakhir ya, kalau tadi kan tarik T. Oke, A, R, I, K, 100. Nah ini dampaknya ya, ini buat saya secara pribadi ya teman-teman ya. Dan saya berharap juga ketika saya memahami hal itu, ada dampak dalam hidup saya. 1, T dan I ya, untuk T dan I. Saya tidak pernah ragu akan hakikat Allah. Bersyukur karena yang seharusnya dihukum, saya mendapat pengampunan. Hal ini menjadi dasar bagi saya untuk melakukan kebaikan itu bukan motivasinya untuk diri saya, tetapi sebagai respon syukur saya. Ya. Kemudian yang ini ya, jadi kalau tadi T sama I. Sekarang yang A, anugerah ya. Relasi, sorry. Yang poin kedua itu bersyukur ya, bersyukur. Jadi 1, tidak pernah ragu. 2, bersyukur. Terus kemudian yang ketiga, R, relasi. Saya tuh merasa ginian, teman-teman, hidup saya ini penuh. Karena Tuhan itu ada di dalam diri saya. Tuhan ada bersama dengan saya. Jadi saya nggak butuh pengakuan orang, penghargaan orang, nggak perlu.
Ya, nggak perlu. Manusia itu kadang nggak tulus, ada motivasinya kok kadang-kadang ya, ada juga yang tulus. Tapi nggak usah lah mengharapkan penerimaan dari orang. Kalau kita mengharapkan itu terus, akhirnya kalau orang nggak memperhatikan, kita baper, terus ujung-ujungnya coba yang orang yang bunuh diri itu karena apa? Karena ada kekosongan dalam dirinya. Ya, ketika kita penuh, ada Tuhan, maka kita akan bisa dipakai secara efektif oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Amin ya. Oke, dan terakhir, yang terakhir itu K ya. K tadi apa? Kebangkitan, memotivasi saya untuk terus semangat ya, walaupun hidup ini tidak lurus teman-teman, sampai hari ini tidak lurus ya, maksudnya ya ada jalan terjal dan sebagainya, tetapi tetap ada pengharapan di dalam hidup saya, karena saya yakin Tuhan bersama dengan saya, dan suatu hari kelak saya dan teman-teman semua berjumpa dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Kita akan doa ya. Mari kita berdoa. Mungkin saya minta bantuan Pak Hendri untuk menutup dalam doa. Mungkin kita naikkan satu pujian ya Lisa. Apa? Kira-kira pujian yang berhubungan sama anugerah. Apa ya? Anugerah itu apa ya? Lagu tentang anugerah apa ya? Iya. Oh, Amazing Grace ya. Oke, ya, mari. Yuk kita naikkan, Pak. Mari silakan. Terima kasih buat Tante Ike yang sudah datang dari Surabaya. Ayo berikan tepuk tangan supaya nanti di bulan-bulan berikutnya ketika kita mengundang Tante Ike semangat ya. Nanti teman-teman bisa bawa lebih banyak lagi ya. Hari ini saudara diberkati. Amin ya. Tante Ike ini seorang pengajar. Makanya tadi waktu dia membagikan kebenaran firman Tuhan, caranya seorang pengajar seperti demikian ya. Gak jauh beda dengan saya. Oke. Ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Amazing Grace. Di akhir daripada ibadah kami, biarlah dari hati kami yang paling dalam Tuhan, from the bottom of my heart, I will say to thank you for your amazing grace. Terima kasih Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, kami ingin berkata,
Terima kasih buat anugerah-Mu yang sangat besar. Biarlah hari ini kami boleh semakin lebih lagi mengerti bahwa hidup kami adalah hidup yang unik karena Kristus itu nyata dan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Ibu Ike bersama Pak Doni, juga untuk anak yang tunggal, untuk Arka. Tuhan, kami percaya keluarga besar, baik keluarga besar Ibu Ike dan Pak Doni, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka kembali. Biarlah Engkau memakai kehidupan mereka, dimanapun Engkau mengutus keluarga ini melayani, biarlah semakin banyak orang mengenal kebenaran firman-Mu dan diselamatkan. Berkati kembali perjalanan Ibu Ike yang akan kembali ke Surabaya, daerah Rungkut. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini, kami mengangkatkan kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih, sampai ketemu.